Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nata Jayadiningrat dengan NPM 23302. Kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait sistem peradilan konstitusi negara yang disusun oleh kelompok 5. Yang pertama, saya akan membahas poin latar belakangnya dahulu. Jadi, sistem peradilan konstitusi memegang peran penting dalam negara hukum demokratis karena berfungsi menjaga supremasi konstitusi negara serta mengawasi pelaksanaan kekuasaan negara melalui mekanisme judicial review. Keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi instrumen utama dalam menegakkan prinsip checks and balance, khususnya dalam menguji konstitusi, slides undang-undang, dan melindungi hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, peradilan konstitusi tidak hanya berperan sebagai pengawal norma dasar negara, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan judicial review yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang meskipun telah berkontribusi dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang, masih menunjukkan sejumlah keterbatasan jika dibandingkan dengan peradilan tersebut memberikan kewenangan yang lebih luas, termasuk mekanisme konstitusional komplainan, penekanan kuat pada perlindungan hak asasi manusia. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya kajian perbandingan untuk menilai efektivitas sistem peradilan konstitusi di Indonesia, sekaligus menjadi dasar refleksi bagi pengusutan kewenangan, independensi, dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi dalam rangka mewujudkan penegakan konstitusional yang demokratis dan berkeadilan. Lalu di sini ada poin Mahkamah Konstitusi, tentang Mahkamah Konstitusi. Jadi, Mahkamah Konstitusi atau MK Indonesia memiliki kewenangan yang diatur secara limitatif dalam pasal 240 Undang-Undang Dasar NHI 1945. Salah satunya adalah melakukan judicial review terhadap undang-undang. Sistem judicial review di Indonesia memiliki kelebihan, yaitu memberikan kepastian hukum karena kewenangan MK dibatasi secara jelas oleh konstitusi, sehingga mencegah perluasan kewenangan yang berlebihan. Selain itu, judicial review oleh MK berfungsi sebagai mekanisme checks and balance terhadap pembentuk undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Namun kelemahannya, sistem judicial review di Indonesia belum memberikan akses langsung yang luas bagi warga negara karena tidak adanya mekanisme konstitusional komplain sebagai pelanggaran hak konstitusional seringkali tidak dapat diuji apabila tidak berkaitan langsung dengan norma undang-undang. Di samping itu, pembatasan objek pengujian hanya pada undang-undang menyebabkan peraturan di bawah undang-undang dan tindakan konkret pemerintah tidak sepenuhnya berada di dalam pengawasan MK. Selanjutnya, ada poin konstitusi Jerman. Bundesverfassungsgericht Mahkamah Konstitusi Jerman atau Bundesverfassungsrecht memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan Indonesia. Selain menguji konstitusionalitas undang-undang, mahkamah ini memberikan hak kepada warga negara untuk mengajukan konstitusional komplain apabila hak konstitusional dilanggar oleh tindakan negara. Poin pentingnya, Mahkamah Konstitusi Jerman berperan sangat kuat dalam perlindungan hak asasi manusia dan pengawasan terhadap seluruh cabang kekuasaan negara. Selanjutnya ada poin Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan juga mengadopsi kewenangan yang luas dan progresif. Mahkamah ini berwenang melakukan judicial review, menangani konstitusional komplain, memutus impeachment pejabat tinggi negara,
serta membubarkan partai politik dan menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Poin pentingnya, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan berfungsi sebagai penjaga demokrasi yang aktif dan efektif. Baik, selanjutnya mengenai tentang poin Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan. Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai fokus utama kewenangannya. Selain menguji undang-undang dan tindakan pemerintah terhadap konstitusi, mahkamah ini berwenang menyelesaikan sengketa konstitusional antar organ negara serta memastikan perubahan konstitusi sejalan dengan prinsip konstitusional. Poin pentingnya, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan berperan sentral dalam mewujudkan keadilan substantif pasca apartheid. Lalu bagaimana meningkatkan independensi dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi? Jadi di sini saya berpendapat independence dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi atau MK dapat ditingkatkan melalui perbaikan menyeluruh pada proses rekrutmen hakim konstitusi yang transparan, objektif dan berbalas merit guna meminimalkan intervensi politik dari lembaga pengusul jaminan masa jabatan, dan perlindungan terhadap hakim konstitusi juga harus ditegakkan secara konsisten agar hakim dapat memutus perkara secara bebas dan tidak terpengaruh tekanan kekuasaan. Di sisi lain, akuntabilitas MK perlu diperkuat melalui pengawasan etik yang efektif dan independen, keterbukaan informasi persidangan, serta publikasi pertimbangan hukum putusan secara jelas dan dapat diakses masyarakat. Dengan keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi secara profesional, berintegritas, dan dipercaya publik. Baik, sekian presentasi dari saya sebagai perwakilan dari kelompok 5. Terima kasih dan mohon maaf bila banyak kekurangannya. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.